Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ya teman-teman, aku mau ajak semua teman-teman untuk kita sama-sama siapin hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di hari ini lagi Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, Kau yang tuntun acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya juga Tuhan. Kau yang penuhi setiap kami Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Mari katakan kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari anak muda katakan, ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan.
mau sama-sama siapin hati kita lebih lagi. Kita mau datang sama Tuhan. Mari siapkan hati kalian lebih lagi. Mari mengangkat penyembahanmu. Mari mengangkat suaramu. Oh Yesus Tuhan. Oh ya, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Oh Tuhan, peluk setiap kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami tenggelam di hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Oh Shadaralairalabairalabairalabashe Hiliaralairalaba. Oh Jesus. Sembah Tuhan. Oh terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never choose to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the work of Your hands. Forever I'll love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in You. Oh, bersama-sama panggil Dia. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never choose to worship You. Shout to the Lord, all
that could not hold you. The filter before you. You silence the boast of sin and grave. Your praise of rolling, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Oh, what a powerful name it is. Hasla. What a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab namamu besar, sebab namamu agung. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, mari terus angkat suaramu. Oh, shanarayaralabashe, iniaralayaralabayaralaba. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shalom. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah GBI Rempoa, ibadah Youth GBI Rempoa, Youth Reach, ya, Rempoa in Christ Heart. Amin. Rempoa ada di dalam hati Tuhan. Amin. Baik, kita akan mulai dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Shikaralabashandakaralabashikididi. Oralabashandakad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 a. Oralabashandakaralabashandakadadadada. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Untuk beribadah di hadapan-Mu. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, membuka hati kami ya Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ubahkan kehidupan setiap kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan telinga seorang murid, sehingga kami ya Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, kita buka di Roma 12 ayat 1 dan 2. Mungkin Kak Andre akan cepat aja. Kak Andre akan coba sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Kak Andre. Kak Andre juga nggak bisa lama-lama karena memori handphonenya low. Oke, kita buka dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kak Andre akan bacain. Firman Tuhan mengatakan, dari perikopnya itu persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Baik, teman-teman. Mengenai membangun manusia rohani. Mungkin akan menjadi timbul pertanyaan buat kita ya kan. Kak, kenapa sih kita harus membangun manusia rohani? Kak, apa sih yang dimaksud dengan manusia rohani? Kak, gimana caranya membangun manusia rohani? Ya kan? Nah, Kak Andre akan coba bahas dari kenapa kita harus membangun manusia rohani. Firman Tuhan mengatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Karena apa? 1. Kenapa? Karena kemurahan Allah. Kita tahu bahwa semua manusia udah berdosa, dan upah dosa adalah maut, mati. Tapi Yesus Kristus datang. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah datang, mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, memberikan tubuhnya untuk menggantikan manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan dan tidak memperoleh hukuman. Upah dosa adalah maut, mati. Seharusnya kita yang mati, tapi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Sehingga seharusnya hukuman yang dikenakan pada kita itu sudah ditanggung dan dikenakan pada Kristus. Yesus menjadi substitusi bagi kita. Amin. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan, teman-teman. Kenapa kita harus membangun manusia rohani kita? Karena kita sudah dibenarkan. Kak Andre kasih perumpamaan gini. Ya, ini Kak Andre suka banget perumpamaan ini. Kiranya bisa membuka pemikiran kita, membuka pengertian kita. Kenapa sih kita harus ketika kita sudah dibenarkan, kita harus hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, harus membangun manusia rohani kita. Nah, contohnya kayak Kak Andre aja. Kak Andre, misalkan dalam satu hari ya kan, pagi-pagi ya kan, mesti berangkat kerja ya kan. Wah, karena udah telat nih, jamnya udah telat nih, aduh harusnya udah berangkat dari tadi, telat bangunnya. Oke, baiklah, cepet-cepet dah buru-buru, beres-beres, udah. Terus habis itu naik motor kan, set, ngebut di jalan. Wah, ketemu persimpangan lampu merah. Pas ngeliat lampu merah, waduh, ini udah kuning nih. Ya, kebiasaan orang Indonesia. Kuning bukannya siap-siap berhenti, tapi malah tancap gas. Oh, makin kencang. Akhirnya lewat lampu merahnya. Tapi udah keburu merah. Akhirnya di depan ada polisi. Stop. Berhenti. Wah, mau nggak mau berhenti kan, daripada dikejar balik kalau kabur ya kan. Lebih parah lagi. Berhenti deh. Udah berhenti. Ya, selamat siang Bapak. Bisa menunjukkan surat-suratnya? Bapak dari mana dan mau kemana? Ya kan, biasa polisi begitu. Akhirnya bilang, wah Pak, maaf Pak.
Tadi saya buru-buru Pak, makanya tadi saya terobos lampu merah. Maaf Pak, tolong jangan tilang saya, jangan persulit saya Pak, saya udah jamnya mesti sampai kantor. Kalau nggak saya telat Pak, nanti gaji saya dipotong, bonus saya dipotong Pak, mohon maaf Pak, tolong Pak. Akhirnya karena kemurahan dari Pak Polisi, karena belas kasihan dari Pak Polisi, akhirnya polisi itu bilang, ya udah, nih surat-surat kamu jalan ya, besok jangan melanggar lagi. Nah, pertanyaannya buat kita semua, apakah besok Kak Andre yang benar, apakah Kak Andre besok akan ngelakuin hal yang sama lagi, telat lagi, terus abis gitu terobos lampu lalu lintas lagi? Enggak dong. Yang benar nggak begitu. Seharusnya Kak Andre buat persiapan yang lebih matang, bangun lebih pagi, berangkat kerja, supaya nggak buru-buru, ya kan? Supaya nggak terobos lalu lintas lagi, harus ada persiapan yang lebih matang, supaya nggak ditilang. Ya kan, bener kan? Sekali udah maafin, sekali udah diampunin, jangan kita pakai kemurahan itu secara murahan untuk melakukan hal yang melanggar lalu lintas. Udah dimaafin, besok langgar lagi deh, ntar minta maaf lagi. Jangan, nggak boleh. Kemurahan itu bukan artinya murahan. Kemurahan itu diberikan karena belas kasihan. Karena belas kasihan, karena kasih. Karena itu diberikan kemurahan. Begitu juga kehidupan kita. Karena belas kasihan Tuhan Yesus kepada umat manusia, kepada kehidupan kita, sehingga Dia memberikan tubuhnya, memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib ganti kita. Dan karena itu, jangan kita pakai kemurahan yang telah kita terima, kebebasan yang kita terima, itu untuk melakukan kehidupan dalam dosa. Karena itu kita harus membangun tubuh kita. Karena kita udah menerima kemurahan Allah. Karena itu kita harus membangun kehidupan kerohanian kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, ini yang Kak Andre dapat, yang ada dalam hati Kak Andre. Kenapa sih Andre harus membangun manusia rohani? Karena Andre tahu, karena saya tahu, bahwa kehidupan kita di muka bumi ini itu sementara. Firman Tuhan mengatakan, umur orang paling lama 70-80 tahun. Kita ada di muka bumi ini itu sementara. Nggak selamanya kita ada di dunia ini, teman-teman. Kalau kita hanya menaruh pengharapan kita di dunia ini saja, kita nanti pikir, aduh, abis kuliah, abis sekolah, mau kerja, mau bangun rumah, mau punya keluarga yang hebat, mau punya mobil, mau punya segala gitu, punya kekayaan, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terpandang, ya kan? Seperti yang digambarkan di film-film, di televisi, di drakor, ya kan? Orang-orang yang kaya, yang ganteng, yang cantik, yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan keanggunan. Kalau kita menaruh pengharapan kita hanya ada di dalam dunia ini saja, itu sebenarnya terlalu murah. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita kerajaan surga untuk kehidupan yang kekal. Terlalu murah. Kehidupan kita bukan sekedar ada di dalam dunia ini saja. Tapi apa yang kita lakukan di muka bumi ini sekarang ini, dapat kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan memperoleh kerajaan surga. Kehidupan kita di dunia ini sementara. Karena itu Kak Andre selalu diingetin. Ketika Kak Andre sibuk kerja segala, ya kan, Kak Andre mulai mulai ingat, iya, kehidupan kita bukan cuma ada di dunia ini. Bagaimana nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus? Bagaimana nanti ketika kita dimintain pertanggungjawaban oleh Tuhan Yesus? Apa yang sudah dipercayakan kepada kita? Apakah kita memberikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita melakukan menjalani kehidupan kita ini sehari-hari ini dengan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita hanya mengandalkan diri kita sendiri saja, bukan mengandalkan Tuhan? Segala sesuatu yang dilakukan di luar Tuhan itu sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Yohanes 15.
Jadi Kak Andre selalu ingat ketika Kak Andre sibuk segala, oh iya ya Kak Andre, oke, Kak Andre mau keluarga baru kan, oh iya mau beli rumah, mau ntar punya keturunan, mau punya sekolah yang bagus segala, berusaha bekerja, harus kita berusaha. Bukannya bilang nggak boleh bekerja, bukannya nggak boleh berusaha, duduk-duduk baik, nggak. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus rajin. Tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Tapi kita juga harus mencari Tuhan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, membangun manusia rohani kita. Itu yang benar. Supaya jangan pekerjaan kita, jangan hobi kita, jangan keinginan kita menjadi berhala dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kehidupan kita di dunia ini sementara kok. Kalau kita mau berpikir istilahnya, apa yang kita lakukan kerja keras ini ya 70-80 tahun hasilnya di dunia ini. Gitu. Karena itu kita harus membangun manusia rohani kita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan di dunia ini sekarang ini berdampak kekal. Kita buka di Kolose. 2 Korintus 4 ayat ke-18. Firman Tuhan mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang ada di dunia ini sementara, teman-teman. Tapi nanti yang tak kelihatan itu akan datang, yang kekal itu akan datang. Kita semua menuju ke sana. Apakah kita sudah siap? Kita harus mempersiapkan diri kita. Gimana caranya? Bangun manusia rohani kita. Bagaimana Kak caranya? Nah, sekarang Kak Andre masuk ke bagaimana caranya. Oke. Keterangan kayak. Oke. Membangun manusia rohani kita. Firman Tuhan mengatakan, gimana caranya kita membangun manusia rohani kita? Ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini hasilnya kan. Tapi caranya gimana? Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gimana caranya? Pertama-tama, kita harus berubah mindset kita. Cara berpikir kita, jangan lagi jadi seperti dunia ini. Jangan lagi orientasinya seperti yang dunia ini tawarkan. Seperti yang dunia ini ajarkan. Jangan. Dunia ini mengajarkan apa? Hidup tanpa tujuan, hidup untuk senang-senang. Jangan. Ayo pakai mindset pikiran kebenaran firman Tuhan. Pakai mindset kerajaan surga. Gimana Kak caranya? Ya baca Alkitab. Mau nggak mau. Makanya firman Tuhan mengatakan di Kolose ya. Di Kolose dikatakan Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kare bacain. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Gimana caranya? Cari perkara yang di atas. Gimana caranya? Baca Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kalau kita nggak pernah mengenal Tuhan, nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mau mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang sempurna? Nggak bisa, teman-teman. Percuma kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percuma kalau kita hanya mau mengandalkan orientasi kita pada di dunia ini saja. Semuanya sia-sia. Semuanya itu sementara. Karena itu kita harus berubah, pembaruan budi. Kita harus baca Alkitab, membangun manusia rohani kita. Nah, baru setelah itu kita bisa
mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Nah, kehidupan yang kudus ini penting buat anak muda. Kita harus membangun kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak kudus, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Di Petrus dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan. Gak bisa ketemu Tuhan kalau tanpa kekudusan. Kehidupan yang kudus ini penting. Firman Tuhan mengatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Tapi hidup yang kudus, itulah yang sejati. Sekarang ini kita di masa pandemi hidup dengan social distancing, kita hidup sendiri dengan apa? Dengan ibadah aja masih online seperti ini. Mungkin kakak-kakak rohani nggak ada yang tahu gimana pertumbuhan kerohanian teman-teman sekalian gitu. Ya itu tanggung jawab teman-teman di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup kudus di hadapan Tuhan atau enggak? Perhatikan dengan pergaulan kita di sosial media kita. Perhatikan, jangan kita membiarkan diri kita di-drive oleh dunia ini. Jangan biarkan diri kita dimasuki oleh ajaran-ajaran dunia ini. Ajaran dunia ini apa aja sekarang ini? Ya kan? Cari ketenaran, cari kekayaan, apalagi keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Semuanya ini ditawarkan oleh dunia ini. Tapi firman Tuhan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Ini susah teman-teman. Kalau di dalam perjanjian lama, persembahan itu mati. Ditaruh aja di atas mezbah, mati. Udah tinggal dipotong, ya udah dipersembahkan. Tapi Tuhan mau kita menjadi persembahan yang hidup. Yang hidup kita ini hidup nih. Kita punya keinginan, punya kehendak, punya perasaan. Ketika dikecewakan sama orang, inginnya ngebales, ya kan? Tapi firman Tuhan, ayo hidup kudus di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, disakiti, mengampuni. Dilukai, mengampuni. Dicaci maki, mengampuni. Susah nggak? Susah. Tapi kalau kita bisa merubah oleh pembaruan budi kita, pikiran kita, mengetahui pikiran perasaan Kristus, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita bisa tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita jadi bisa mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Ini penting. Kak Andre mungkin sharing sampai di sini aja. Ini yang benar-benar kayak Kak Andre ditaruh dalam hati, apa yang Kak Andre mau sharingin. Bagaimana kita membangun manusia rohani. 1, ayo mulai rubah pembaruan budi kita. Kita benar-benar hidup kita berfokus kepada Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Kak Andre tahu sekarang ini susah ngadain bareng-bareng ngumpul ibadah seperti itu. Mungkin kakak-kakak rohani kita nggak ada yang pernah tahu, nggak pernah juga ketemu kita belakangan ini. Juga kita susah ketemu, ya kan? Dibatasi segala sesuatunya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Makanya tahun ini Paniko katakan tahun integritas. Nggak ada orang yang ngelihat, tapi Tuhan melihat. Karena itu ayo bangun kehidupan rohani kita, supaya ketika sudah waktunya kita bertemu di hadapan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Singkat saja ya Tuhan. Bagaimana kami harus membangun kehidupan rohani kami, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Membarui budi kami, baca firman Tuhan ya Tuhan. Di mana kami harus hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu.
Engkau bawa kami ya Tuhan, sehingga hari demi hari ya Tuhan, kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, apa yang mereka kerjakan, studi mereka boleh berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, aku ajak setiap kita untuk sama-sama doa syafaat. Ralabashanda ralabarala barala 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 basyakarala barala 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 batakarala basyanda ralabo. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu atas setiap kami anak-anak muda-Mu, Tuhan. Kami percaya apa yang boleh kami dengar sore hari ini itu menjadi kekuatan buat setiap iman kami ya Tuhan. Kau terus membangkitkan iman kami Tuhan di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan. Dan Kau terus membangkitkan rasa cinta kami, haus kami sama Tuhan. Untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Buat Kak Andre ya Tuhan, Kau memberkati apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat ya Tuhan. Kau buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga menyertai dia di dalam pekerjaannya, pelayanannya, aktivitasnya, bahkan keluarganya Tuhan. Kau senantiasa menyertai hamba-Mu ini, terus membawa hamba-Mu ini terus menjadi berkat dan dampak yang luar biasa buat sekitarnya Tuhan. Kami juga berdoa pada sore hari ini Tuhan buat bangsa kami. Tuhan, biar shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Pemulihan yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia boleh kembali baik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, buat presiden dan wakil presiden kami ya Tuhan. Buat Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biar setiap kebijakan, keputusan yang hamba-Mu perbuat, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan semuanya ada di dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat pemimpin kami Tuhan. Buat bapak-bapak rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Insinyur Nikon Nyoto Raharjo ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu, kebaikan-Mu, bahkan penyertaan-Mu turun atas hamba-Mu. Terus Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya matanya dan hatinya terus tertuju sama-Mu. Biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan, Kau memimpin setiap jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, kembali kepada kasih-Mu, kembali kepada apa yang jadi kerinduan Tuhan hari-hari ini. Kau juga memberkati yang keempat wakilnya ya Tuhan. Kau juga memberkati terus buat karayon kami, Pak Budianto Totong, juga buat gembala kami Tuhan di GB Rempoa, Paroni Pujianto ya Tuhan. Kau senantiasa memakai hamba-hamba-Mu ini untuk terus membawa setiap gereja-Mu semakin serupa dan segambar sama Tuhan. Terus beri kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang marifat daripada-Mu Tuhan, untuk terus membawa gereja-Mu ini semakin mengalami kebaikan Tuhan setiap harinya. Dan kami juga berdoa Tuhan buat komunitas kami Tuhan di GBR Rempoa 1H ini Tuhan, buat setiap anak-anak muda yang boleh beribadah lewat online service pada sore hari ini, baik yang belum menonton Tuhan. Tuhan Kau senantiasa memberkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, biar apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat Tuhan, apa yang mereka imani Tuhan, semuanya boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap studi mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, bahkan pekerjaan mereka. Engkau buat setiap anak-anak muda-Mu menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau akan memakai setiap anak-anak muda-Mu untuk jadi alatnya Tuhan di gerakan era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, untuk boleh menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terus berikan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan, cara-cara yang baru, ide-ide yang baru Tuhan, untuk terus menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami juga berdoa mungkin buat setiap teman-teman kami yang sakit, yang mungkin lagi ngalamin pergumulan, yang mungkin mulai jauh daripada Tuhan. Mari Tuhan, biarlah hati mereka boleh tergerak, hati mereka boleh terbuka oleh Tuhan, dan Kau menjamah setiap mereka, biar mereka boleh berbalik lagi sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, buat memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya kami boleh diberkati dan sepanjang seminggu ke depan nanti kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup setiap pokok doa kami. Haleluya. Amin.